Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ibadallah, usikum wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Fa innallaha ta'ala yaqulu fi kitabil karim, ma asabakum min musibatin illa bi idznillah. Man yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bil khairi bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Wa qala alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum wa idayina tikad wasabita. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullah bil karim wa nahnu insyaallah ma dzalika minasyakirin wasyakirin. Sidang Jumat dengan Allah yang berbahagia. Sebelum saya melanjutkan khutbah ini, saya doakan kepada Bapak semua yang berkenan hadir di siang hari ini. Yang pertama, semoga Bapak-bapak semua dan saudara-saudara diberikan istiqomah iman dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diberikan umur panjang fi taatillah, apalagi kurang dari sebulan kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Ya Allah, sampaikan kepada kami supaya kami bertemu dengan bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, diberikan kesehatan yang terus-menerus oleh Allah Subhanahu wa taala, bebas dari segala macam penyakit, bebas dari segala wabah dan musibah. Yang keempat, dimudahkan untuk beramal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, diberikan rezeki yang halal, yang baik sehingga berkah dalam kehidupan ini. Yang keenam, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang ketujuh, semoga kita semua dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, firman Allah Subhanahu wa taala yang saya bacakan tadi terdapat dalam surat At-Taghabun, ma asabatum min musibatin illa bi idznillah. Wa man yu'min billah yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada musibah yang menimpa seseorang atau umat kecuali telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kedatangannya. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memberikan petunjuk ke dalam hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Dan pasti kami akan menguji kamu semua dengan keburukan dan kebaikan, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Hadirin yang berbahagia, Ibnu Katsir memberikan keterangan pada ayat-ayat tadi. Barang siapa yang diberikan ujian, kesenangan dan keburukan, barang siapa yang diberikan musibah apapun bentuknya, kemudian dia bersabar dan tidak putus asa, maka ia akan mendapatkan pahala 2 kali lipat. Pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Siapa yang bersyukur dengan musibah,
Siapa yang ingkar dengan musibah, siapa yang ridho dengan musibah, siapa yang berputus asa dengan musibah, siapa yang bersabar dengan musibah, semuanya ada perhitungannya, semua ada pembalasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita semua hadir di tempat ini untuk menjalankan sholat Jumat. Kita yakin yang hadir di siang ini tidak ada satupun manusia di sini yang terkena virus COVID-19. Bapak semua harus yakin. Kalau tidak yakin, semua dicurigai. Semua kita akan diisolasi 14 hari lamanya. Yakin itu perlu di dalam hati. Seorang muslim tidak akan mencelakakan muslim yang lainnya. Seorang muslim tidak akan berbuat pada yang muslim yang lainnya. Seorang muslim akan menyelamatkan muslim yang lainnya. Seorang muslim tidak akan berbuat jahat kepada muslim yang lainnya. Mengapa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua mengikuti satu fatwa, hari ini masjid tutup. Tidak sholat 5 waktu, hanya adzan belaka. Astagfirullahaladzim. Masjid ini sejak awal tidak pernah tutup. Sholat 5 waktu berjamaah ditegakkan, masih ada jamaahnya. Sholat Jumat ditegakkan, masih ada jamaahnya. Bapak lihat sendiri. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kesehatan, agar kita dibebaskan dari kala musibah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berikhtiar kemudian bertawakal kepada Allah. Tidak ada kita enggak berikhtiar, tidak. Tidak ada kita bertawakal, tidak, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. La yaruddul qada illa bidoa. La yuruddul qadar illa bidoa. Tidak ada yang bisa menggeser sebuah takdir kecuali dengan doa. Tidak ada yang bisa menggeser sebuah amalan dengan sedekah, dengan amalan soleh. Itu dengan doa, itu bahagia. Itu salah. Jangan dicampur baurkan antara tawakal dan ikhtiar. Seorang mengetahui kalau dia naik pohon yang tinggi, kemudian kalau dia jatuh, pasti dia akan mati. Jangan berdoa pada Allah SWT. Ya Allah, selamatkan aku. Kalau saya akan menjatuhkan diri pohon yang tingginya 25 meter ini, selamatkan. Tidak bisa semacam itu. Bagaimana dia sudah tahu akan kecelakaannya, dia sudah tahu akan musibah itu terjadi, akan kebaikan dirinya, dia akan melaksanakan. Seorang harus yakin benar bahwa apa yang dilakukan akan selamat. Maka seorang muslim selalu berikhtiar. Bilal bin Rabah sampai dikagumi oleh Rasulullah SAW. Suatu saat bertanya Rasulullah SAW, "Wahai Bilal, katakan kepadaku amalan apa sehingga engkau mendahului aku dalam masuk surga?" Ketika Isra, Rasulullah SAW mendengar terumpahnya Bilal tekluk di surga. Ada orangnya masih di dunia. Tanyalah Rasulullah SAW, amalan apa? Wahai Rasulullah, tidak ada amalan sebagaimana yang Tuhan lihat. Katakanlah padaku, wahai Bilal. Wahai Rasulullah, tidaklah aku batal kecuali aku berwudu dan sholat 2 rakaat. Begitu aku batal, aku berwudu, kemudian aku sholat 2 rakaat. Aku batal, aku berwudu, sholat 2 rakaat. Rasulullah mendiamkannya. Berarti ini takrir, menjadi sunnah. Kalau jadi demikian jadinya, bagaimana seorang akan terkena penyakit? Menjaga suci hatinya, menjaga kebersihan raganya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Seseorang senantiasa menjaga rohaniahnya dari segala macam keburukan-keburukan, tindakan-tindakan itu, dan menjaga kebersihan dirinya. Sudah lama Islam mengasih 14.000 tahun yang lalu sudah diajarkan oleh Rasulullah. Bukan sekarang kalau masuk masjid cuci tangan, cuci tangan. Islam sudah mengajarkan 14 tahun yang lalu. Dan kalau bisa demikian, mana penyakit itu mau menular? Sedikit-sedikit dia berwudu, sedikit-sedikit dia sholat 2 rakaat. Subhanallah. Virus mana yang mau bisa menempel? Hancur sudah, mau bunuh diri virus itu.
Mau belum menempel udah bunuh diri. Udah takut dia dengan apa? Dengan orang yang hatinya senantiasa bersih, dengan orang yang selalu membersihkan diri. Ini bentuk ikhtiar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam sebuah masjid kalau jamaknya jelas dia kena COVID-19, enggak usah datang ke situ. Dan orang itu pasti tidak akan datang ke situ. Dia akan berbagi kepada orang lain. Mencelakakan orang lain. Kan jelas. Mengapa sebenarnya orang? Tutup, tidak boleh sholat jamaah, tutup, ini sholat Jumat ada. Seorang yang sehat terus sholat mana? Masjid ini memberikan wadah untuk orang yang sehat. Orang yang senantiasa menjaga dirinya, tawakal kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pelajaran yang besar dari virus ini. Bagi orang munafik sungguh berontak. Wah ini loh, ada fatwa ini orang munafik tambah. Jangankan tanpa ada fatwa, ada sebelum fatwa dia daftar ke masjid, ada fatwa sungguh dia berlindung di balik itu. Efek komunikasi apa dari fatwa? Sungguh berbahaya. Berbahaya sekali. Ini mendorong orang-orang yang malas untuk menjadi malas. Orang yang mendorong untuk mereka semakin jadi munafik. Orang yang tidak bertakwa semakin tidak bertakwa. Alhamdulillah kita. Kalau dengan pelajaran virus COVID-19 ini semakin bertakwa kepada Allah SWT, semakin beriman pada, semakin dekat pada Allah SWT, semakin berbuat amal soleh pada Allah SWT. Kematian Allah yang menentukan. Maka nafsin antamu tak illa bidinillah kita pengajaran. Dan buka dalam surat Ali Imran. Maka nafsin antamu tak illa bidinillah kita pengajaran. Tidak ada seorang pun yang datang kematian kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun aja telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak dengar, ayat tidak pernah buka ayat itu. Kalau orang sudah datang kematian, mau dia kena COVID-19 atau tidak, itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa orang lari mau kemana. Itulah takdir. Hanya seseorang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mati dalam keadaan husnul khotimah, kan begitu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, kan begitu ayatnya. Jangan mati sebagai orang kafir. Orang-orang yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala akan panik, dia akan bilang COVID-19. Tepat apa yang dinasihatkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Kepanikan adalah separuh penyakit. Ketenangan adalah separuh obat. Kesabaran adalah awal mula kesembuhan. Itulah. Manusia di dunia sangat panik. Sampai presiden adidaya di dunia diruqyah oleh orang muslim. Berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mestinya orang yang kufur menjadi beriman, itu yang benar. Orang yang tidak takut kepada menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu loh. Hanya makhluk kecil tidak terlihat dia takut. Tapi di neraka jahanam cuek saja bagaimana? Mati nggak masalah. Asal husnul khotimah, mau apa? Asal husnul khotimah kan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, digolongkan dalam orang yang soleh, dekat para nabi, para syuhada, udah. Mau kapan saja kematian itu tiba. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Kenapa orang takut sekali loh dengan kematian? Dia harus jaga, dia harus jaga kabur kita. Astagfirullahaladzim. Bertawakal kepada Allah, berdoa kepada, berikhtiar, boleh, itu yang kita lakukan. Tetapi hati ini harus terisi penuh dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita mati dengan kesulitan, itulah takdirnya. Itu loh yang penting. Jadi senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makhluknya Allah, itu rencana Allah SWT, itu perhitungan Allah SWT. Namanya Allah mau berprasangka buruk pada Allah SWT. Gara-gara virus itulah gagangku bangkrut. Oh, salahkan Allah toh. Allah yang salah gara-gara lu bangkrut, aduh jatuh miskin, jadi pulang jadi bunuh diri. Lah orang banyak utang merampok, Mas dapat 1,3 miliar.
ditangkap, masuk ke penjara, dia kena COVID-19, matilah dia. Masalah, orang punya utang kok merampok. Orang banyak utang, banyak tugas dari kantornya malah bunuh diri. Ini yang nggak benar. Ini tadi loh, berputus asa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana itu bisa terjadi semacam itu yang nggak benar? Orang Muslim, orang beriman nggak begitu. Gitu. Seorang badui datang ke buah masjid, membawa untanya. Dia datang, dia berdoa pada Allah. Mudah-mudahan Allah menjaganya. Sholat lagi. Habis sholat, untanya kabur. Wahai Rasulullah, saya telah berpesan kepada Allah SWT supaya unta ini dijaga. Kok sekarang unta saya malah kabur? Oh, salah kamu bertawakalnya. Ilha summa tawakal. Ikat dulu ontanya, baru bertawakal pada Allah SWT. Itu kan diikat, nggak diikat. Kau bertawakal gimana? Nggak benar. Allah yahrusu man yahrusu nafsahu. Allah akan menjaga seseorang bagi orang yang menjaga dirinya. Kan begitu. Ini ada kumpulan-kumpulan, ada tempat maksiat. Jangan dekat-dekat, nanti kesetrum. Tadi peringatkan oleh Allah SWT. Ini tempat yang buruk, jangan dekat-dekat, itu kan berbahaya. Nanti kamu bisa ketularan atau bisa kena pengaruh, kan begitu. Hadirin yang berbahagia. Semoga kita semua ini senantiasa banyak beristighfar, kemudian banyak berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Dalam surat Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat 33. Allah tidak akan mengadab sebuah kaum apabila Rasulullah berada di kaum itu. Kalau Rasulullah sudah wafat tidak ada kaum itu, Allah tidak akan mengadab kaum itu apabila senantiasa kaum itu yastaghfirun, senantiasa beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Itu loh senjata orang tidak pernah beristighfar. Suudan terus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Itu catatnya perhitungannya. Hadirin bahagia, semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala musibah dan wabah yang datang selama ini. Jangan Allah wa iyyakum minal amilin al-faizin wa adkhilna wa iyyakum fi zumratil muwahhidin wa qul rabbi irhamhum wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima warhamhu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.